Sebagai manusia biasa, tentunya tidaklah sempurna segala tindak dan tanduknya. Akan tetapi, di balik plus dan minusnya seorang manusia, tentunya ada hal baik dan positif untuk kita contoh dan teladani. Seperti sosok yang satu ini, beliau pun mempunyai sisi yang bisa kita jadikan contoh dan teladan, terlepas dari kebenaran dan kontroversi hidupnya. Ya, beliau adalah Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrat yang sekarang menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan sebentar lagi akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia menggantikan Presiden Joko Widodo. Berikut ini adalah beberapa contoh dan teladan dari Prabowo Subianto. Prabowo memiliki jiwa patriot tinggi dan sangat mencintai negaranya. Ini bukan omong kosong, mengingat Prabowo bukanlah anak orang biasa, melainkan anak seorang menteri di era Orde Lama dan Orde Baru. Sebagai seorang anak pejabat, Prabowo muda bisa saja enak-enakan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh orang tuanya, akan tetapi Prabowo muda memilih menjadi seorang prajurit. Untuk mengabdi kepada bangsa dan negaranya, Prabowo rela meninggalkan masa mudanya untuk menempuh pendidikan yang sangat keras dan sangat berat di Akabri yang sekarang menjadi Akademi Militer atau Akmil. Padahal di waktu yang sama Prabowo Subianto juga sudah diterima di 2 perguruan tinggi yakni University of Colorado dan George Washington University. Tetapi Prabowo lebih memilih menjadi seorang prajurit sebagai jalan hidupnya. Berjiwa pantang menyerah, legowo dan ksatria. Beberapa kali beliau mengalami kekalahan dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni pada tahun 2009 ketika menjadi calon wakil presiden dari Megawati Soekarno Putri, 2014 saat menjadi calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa, 2019 calon presiden berpasangan dengan Sandiaga Uno. Beliau tidak menyerah hingga akhirnya beliau pun memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Jiwa legowo dan kesatrianya ia tunjukkan sewaktu kalah dari Joko Widodo di Pilpres 2014. Dia datang ke pelantikan Joko Widodo, memberikan hormat ala militer dan mengucapkan selamat. Di tahun 2019 sikap beliau lebih mencengangkan, yaitu dengan menerima tawaran menjadi salah satu menteri di kabinet Joko Widodo periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Sikap yang patut kita acungi jempol, mengingat Jokowi adalah rival yang mengalahkannya 2 kali berturut-turut dalam kontestasi Pilpres. Meskipun saat itu banyak sekali pro dan kontra dari para pendukungnya di Pilpres, namun Prabowo berprinsip bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia lebih penting daripada ego masing-masing. Menerima tawaran sebagai menteri pun adalah salah satu upaya dari beliau untuk menyatukan kembali masyarakat yang selama Pilpres 2014 dan 2019 terpecah menjadi 2 kelompok, yakni cebong dan kampret. Mengayomi anak buah. Sewaktu masih prajurit aktif, Prabowo dikenal sebagai sosok pimpinan yang mengayomi dan memperhatikan anak buahnya. Banyak kisah dan kesaksian para mantan anak buah Prabowo mengenai hal itu. Tak heran, hingga purna tugas, Prabowo masih disegani dan dihormati para mantan anggota dan anak buahnya dulu di ABRI, atau sekarang TNI. Adab dan sopan santun kepada orang tua, atasan dan senior. Sebagai orang Timur, meski di masa muda dan waktu aktif di tentara dia banyak mengenyam pendidikan di luar negeri, tetapi beliau tidak meninggalkan adab ketimurannya. Dia tetap bersikap sopan dan hormat kepada orang yang lebih tua atau dituakan. Di beberapa kesempatan dalam setiap pidatonya, beliau juga sering menyebut nama atasan atau senior yang menginspirasi dengan memberikan apresiasi kepada atasan atau seniornya, karena secara tidak langsung, merekalah yang ikut andil mengantarkan Prabowo sampai ke posisi sekarang ini. Salah satu sikap yang patut kita contoh dan teladani, mengingat generasi sekarang sudah banyak yang hilang rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Mereka terkadang lupa bahwa kita adalah orang Indonesia yang mempunyai budaya luhur dan adiluhung, warisan dari para pendahulu bangsa ini. Sekali lagi, Prabowo adalah manusia biasa, dan bukanlah manusia sempurna. Banyak kekurangan dan ada juga kelebihannya, tapi di sini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat manusia dari sisi baiknya, karena kita juga tidak sempurna. Siapapun Anda yang menonton video ini sampai selesai, baik pendukung Prabowo atau bukan, admin hanya ingin mengajak semua warga masyarakat Indonesia, sudah saatnya kita bersatu dan bergotong royong sesuai dengan tradisi yang dicontohkan leluhur kita, menatap masa depan bangsa ini untuk anak cucu kita, lupakan segala permusuhan dan perselisihan. Salam Indonesia.